Ikhlas dinikahi pemulung, sebulan menikah, janda ini kaget ungkap rahasia suaminya. Ternyata hidup wanita ini begitu menginspirasi. Buah kesabaran, kebaikan memang senantiasa membekas dan berbalas. Dilansir dari Pixpo, seorang wanita baru saja menjadi janda usai bercerai dari suaminya dengan membawa anak berusia 6 tahun. Cimei namanya, berusia 29 tahun dan begitu cantik walau ia hanya buruh pabrik. Ia mengontrak di suatu kawasan kumuh dekat dengan rumah ibunya. Setiap bulan ia bekerja mendapat upah sekitar 7,8 juta rupiah. Dari upah itulah ia bisa bertahan hidup, membayar kontrakan, makan juga memberi uang ibunya. Setiap hari Cimei berangkat dan pulang kerja menggunakan mobil jemputan perusahaan. Karena tempat kerjanya cukup jauh dari rumah, maka Cimei harus berjalan kaki sekitar 10 menit setiap harinya menuju titik penjemputan. Tahun lalu saat Cimei pulang kerja, di mana ketika melewati sebuah tempat pengumpulan sampah dekat rumah, tiba-tiba saja kepala saya pusing. Ini mungkin karena badannya sedikit kurang fit beberapa hari ini. Badan Cimei lemah tidak bergairah, ditambah lagi darahnya juga rendah, sehingga tiba-tiba ia jatuh pingsan di pinggir jalan. Kebetulan saat itu dilihat seorang pemulung yang kemudian memanggilkan taksi untuk mengantarkan Cimei ke rumah sakit. Saat terbangun, Cimei melihat pemulung itu duduk di samping ranjang sambil tersenyum, dan tentu saja Cimei terkejut dibuatnya. Kemudian setelah mengetahui apa yang terjadi, Cimei sangat berterima kasih kepadanya. Cimei merasa ia adalah orang yang baik. Saat mereka mengobrol, ternyata ia juga tinggal di sekitar rumah Cimei dan berkata bahwa ia seorang karyawan di sebuah perusahaan BUMN. Namun karena bertengkar dengan atasannya, akhirnya ia pun tidak bisa menahan emosinya dan mengajukan surat pengunduran diri. Sebagai wujud introspeksi dan melatih kesabaran diri dan menenangkan dirinya, sejak itu pun ia pun menjadi seorang pemungut sampah di sekitar pemukiman. Dia juga mengatakan bahwa ia telah memperhatikan Cimei sejak lama, karena setiap harinya bisa melihat wanita itu berangkat dan pulang kerja saat ia memungut sampah. Jadi ia pun menganggap Cimei sebagai orang yang dikenalnya. Karena itulah ia tidak bisa membiarkan Cimei tergeletak di pinggir jalan begitu saja. Ia juga menuturkan bahwa ia telah bercerai dengan mantan istrinya dan anaknya sekarang dirawat orang tuanya. Dengan begitu, Cimei dan pemulung itu semakin lama semakin akrab. Ditambah dengan kisah hidup keduanya yang hampir sama, yaitu bercerai dengan mantan pasangan hidup masing-masing, maka topik pembicaraan keduanya pun semakin mendalam dari hari ke hari. Sudah dari 6 bulan, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius daripada pacaran. Singkat cerita, 6 bulan berikutnya mereka pun menikah. Setelah menikah, ia memerlukan Cimei begitu baik. Ia juga tidak lagi memungut sampah, mulai membangun usaha kecil-kecilan. Demikianlah mereka pun hidup bahagia. Namun bulan lalu tiba-tiba saja ia berkata kepada Cimei, "Istriku, kamu tahu kenapa saya ingin menikahimu?" Cimei pun menjawab, "Aku tidak tahu, karena kamu orang yang sederhana, tidak banyak menuntut dan bisa bersyukur." "Ya, saya memang begitu. Saya lebih menyukai hidup yang sederhana, asalkan bisa merasakan bahagia setiap hari, itu sudah cukup bagiku," jawab Cimei. Mantan suami saya adalah orang yang begitu fokus pada bisnisnya. Akhirnya lama-kelamaan ia mulai mengabaikan saya dan berubah menjadi suami yang otoriter. Tapi berbeda denganmu, meskipun kamu miskin, tapi kamu begitu baik dan perhatian kepadaku. Hidup bersamamu begitu menyenangkan, lanjut Cimei. Setelah mendengarkan Cimei selesai bicara, ia pun menatap matanya dan menghela nafas kemudian berkata, kita bisa bersama. Itu adalah suratan takdir. Namun sejujurnya saya menyembunyikan beberapa keadaanku darimu. Kuharap kamu tidak membenciku." "Memangnya apa yang kamu sembunyikan?" tanya Cimei. Ia menceritakan bahwa dulunya ia adalah seorang pengusaha, yaitu semacam bisnis real estate. Namun mantan istrinya punya kepribadian yang buruk, seorang wanita yang gila harta, dan saat bisnisnya mulai maju dan berkembang, ia mengkhianatinya. Ia bersekongkol dengan selingkuhannya, menguras uang perusahaannya hingga perusahaannya jatuh bangkrut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menceraikan mantan istrinya itu. Sekarang meskipun ia sudah tidak memiliki harta apa-apa lagi, namun ia masih punya sebuah villa di pinggir kota, villa yang bisa ditempati untuk masa tua nanti. Tadinya ia berniat menyembunyikan masalah ini dari Cimei seumur hidupnya. Namun saat ia melihat bahwa Cimei tidak pernah mempermasalahkan status sosialnya, bahkan tulus sepenuh hati menerima keadaannya yang sebagai seorang pemulung, akhirnya ia pun tidak tega lagi untuk menyembunyikan hal ini pada Cimei. Saat mendengar penjelasannya, mata Cimei pun berkaca-kaca dan menangis terisak.
Cimei merasa bangga dan beruntung mendapatkan sosok pria atau suami yang pernah sukses ini. Cimei tidak mementingkan seberapa kaya harta yang dimiliki seorang pria, tapi Cimei lebih peduli dengan ketulusan seseorang. Mengingat kehidupan Cimei dengan suami pertama yang begitu hampa, namun sekarang Cimei telah menemukan seseorang yang dapat mendampingi Cimei seumur hidup. Bukanlah uang dan hartanya yang menarik perhatian Cimei, namun ketulusan hatinya. Cimei berharap agar pernikahannya yang baru seumur jagung ini akan bahagia selamanya, dan suami Cimei yang sekarang ini akan selalu hidup dalam kesederhanaan seperti yang Cimei dambakan selama ini.